Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat kamu semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas teruntuk kamu perempuan yang sedang berjuang menaklukkan perantauan. Merantau bukan monopoli cowok-cowok aja. Zaman sekarang, cewek pun sudah sangat lumrah melakukannya. Entah itu menuntut ilmu dan menyematkan gelar di belakang nama, ataupun menjemput kesempatan kerja. Memang berat berjuang di perantauan, tapi kamu punya pilihan selain mengangkat tangan dan menyerah pada keadaan. Jika kamu sedang sedikit bimbang pada perjuanganmu sekarang, kuatkan dirimu ya. Selamat karena telah mengiyakan tantangan ini. Jangan cemas, kamu selalu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Pilihan merantau bukan hal yang mudah buat kamu. Gak gampang juga bagi keluarga kamu. Mereka pasti memikirkan keselamatanmu. Kamu pun bertanya-tanya apakah kamu bisa nyaman di perantauan sana. Tapi kamu berhasil pada akhirnya. Kamu meyakinkan dirimu sendiri serta mereka bahwa kamu bisa. Perempuan gak layak disinonimkan dengan kata sifat lemah. Pada keadaannya, perempuan sepertimu justru memilih untuk gak mau kalah. Jangan khawatir kamu gak mampu menjaga diri. Bukankah lingkungan kosmu sudah kondusif? Bukankah kegiatan sehari-hari kamu positif? Mau cewek ataupun cowok, sebenarnya semua anak perantau perlu menjaga dirinya sendiri. Usaha untuk menjaga diri pun gak perlu terlalu berlebihan. Kamu bisa awali dengan memastikan kondisi lingkungan kosmu kondusif atau tidak. Mengingat kebanyakan daerah kos itu identik dengan ramai. Setelah kamu benar-benar akrab dan yakin dengan kondisi tempat tinggalmu, kamu bisa mulai memperhatikan lingkungan lain yang sering dikunjungi, seperti kampus, tempat tinggal teman-teman kamu, hingga fasilitas-fasilitas umum. Selain lingkungan, kamu masih perlu memastikan kegiatan sehari-harimu berada pada jalur positif, baik yang di dalam maupun di luar kampus ataupun kantor. Ingat prinsip awalmu, kamu selalu bisa mengandalkan dirimu, termasuk perihal menjaga diri. Jangan lupa kirim pada keluarga alamat kosmu yang sekarang. Jauh dari rumah bukan berarti kamu boleh menghilang. Meski gak tinggal di rumah dan jauh dari orang tua, urusan memberitahu di mana tempat tinggal atau kos kamu yang sekarang itu perlu. Jangan salah, hal semacam ini justru kunci awal mendapatkan kepercayaan orang tua, serta menenangkan hati mereka. Meski kamu dipisahkan oleh jarak, tanggung jawab dirimu tetap masih berada di pundak ayah dan ibu. Jauh dari rumah pun bukan berarti kamu boleh menghilang gitu aja. Memberi kabar orang tua jadi kewajibanmu, atau
Paling tidak pastikan ponsel atau media sosialmu selalu aktif. Jangan buat mereka khawatir dengan ketidakhadirannya kabarmu atau sulitnya menghubungi kamu. Di usiamu yang cukup dewasa ini, kamu sudah harus tahu, bukan hanya perasaan mereka yang harus dijaga, tapi juga pikiran mereka. Semakin tua orang tua kamu, risiko gangguan kesehatan karena pikiran pun semakin tinggi. Dan sekali lagi, buat tenang hati dan pikiran mereka, meski jarak membentang di antara kalian. Pasti ada perbedaan cara memandang perempuan antara orang di kotamu sekarang dan handai taulan di kota asal. Catat perbedaannya ya. Beda tempat ataupun daerah sudah pasti beda pula adat hingga cara pandang orang-orang di dalamnya. Salah satunya sudah pasti cara memandang dan menempatkan perempuan dalam lingkungan sosial. Kalau di kotamu, perempuan memiliki hak untuk melakukan ini itu. Belum tentu di kotamu yang sekarang, perempuan bisa bebas bersikap. Kamu perlu mencatat semua perbedaan yang kamu temukan, supaya nggak salah menentukan perilaku di perantauan. Bertemanlah dengan siapa aja. Semakin banyak temanmu berbagi, semakin aman dirimu di perantauan ini. Di kota asalmu, kamu mungkin masih bisa berteman dengan orang-orang yang berasal dari lingkungan itu-itu aja. Namun, di kota yang baru ini, kamu gak bisa menerapkan gaya bersosialisasi seperti itu. Ada kalanya kamu butuh lingkungan yang lebih luas untuk memberi jaminan keamanan yang lebih besar lagi. Karena itu membuka diri dan berteman dengan siapa aja jadi kebutuhan yang perlu kamu penuhi. Semata-mata agar dirimu semakin aman di perantauan. Bukankah berteman dengan berbagai kalangan akan membuat kamu mahir menempatkan diri di segala lingkungan? Bertemanlah dengan 1-2 tetangga atau bahkan abang nasi goreng atau ibu penjual sayur di dekat kosmu. Mereka ini bisa jadi penolongmu kalau kamu menemui situasi yang darurat. Temanmu boleh banyak dan ada di mana aja, tapi jangan lupa untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga dekat tempat tinggalmu. Nggak harus semua kok, paling tidak 1-2 tetangga. Dan lebih bagus lagi kalau kamu pun berteman dengan abang-abang nasi goreng atau ibu penjual sayuran di dekat kosmu. Keberadaan mereka yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggal kamu selalu bisa kamu andalkan untuk menolongmu di situasi darurat. Misalnya saat tiba-tiba kamu kekunci di kamar, orang-orang terdekat tadi bisa dengan mudah kamu jangkau untuk membantu kamu. Nggak bisa dipungkiri, cewek mudah nyaman dengan perhatian seseorang. Tapi pastikan laki-laki yang kamu pilih di perantauan bisa kamu percaya. Meski temanmu banyak, ada di sana-sini, naluri seorang cewek tetap aja ingin ada seseorang yang lebih memperhatikan secara spesial. Dan saat seseorang dengan perhatian itu muncul, kamu pun sulit untuk menolak perasaan nyaman. Boleh saja kamu menjalin hubungan spesial dengan lawan jenis, tapi kamu harus pastikan laki-laki yang kamu pilih di perantauan itu memang layak untuk dipercaya. Kamu juga tetap harus memperkenalkan dia ke keluargamu,
supaya keluarga kamu pun tahu kehidupanmu di perantauan seperti apa. Sebenarnya, jadi cewek di perantauan itu gak masalah sama sekali. Dirimu sendiri aja udah cukup kok, asal kamu hati-hati. Udah bukan hal tabu lagi, cewek memutuskan untuk merantau. Entah untuk melanjutkan pendidikan, entah untuk mengejar karir. Gak masalah kamu tinggal sendiri dan jauh dari keluarga. Asalkan kamu gak lupa untuk berhati-hati. Dirimu sendiri sudah cukup kok. Jangan pernah kehabisan uang. Amannya cash flow pribadi adalah cara paling efektif untuk melindungi diri. Kesendirian gak hanya menuntutmu untuk berani, tapi juga mandiri. Hal-hal penting seperti masalah keuangan perlu kamu cermati lagi. Jangan sampai kamu kehabisan uang di ranah rantau. Apalagi kalau situasi seperti itu membuat kamu mengambil keputusan seperti meminjam uang sana-sini. Khawatirnya justru menimbulkan masalah yang baru. Untuk mencari aman, kamu perlu membuat cash flow pribadi. Setidaknya itu melindungi diri dari kesulitan keuangan. Jangan sampai terlalu asik berjuang di perantauan. Ingat, ada kedua orang tuamu yang masih selalu mengharapkanmu kembali. Saat kamu sudah bisa menaklukkan lingkungan perantauan, dengan sendirinya rasa nyaman itu muncul. Bagimu, apa yang perlu dikhawatirkan? Toh kamu sudah kenal baik dengan lingkungan barumu. Toh kamu sudah paham menghadapi berbagai situasi sendirian ataupun dengan bantuan orang lain. Diibaratkan, kamu sebenarnya udah lulus, namun kenyamanan yang ada membuat kamu enggan beranjak dari sana. Nyaman sih nyaman, tapi kamu jangan sampai lupa ada kedua orang tuamu di rumah yang selalu mengharapkanmu kembali. Senyaman-nyamannya perantauan, rumah tetap jadi sangkar indah dan nyaman untuk tempat beristirahat ketika kamu pulang. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.